Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini saya akan coba memberi pemahaman tentang bagaimana menghitung uji validitas ya. Jadi dalam penelitian tesis ini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menguji validitas sebuah data ya. Jadi data ini sebelum dilanjutkan untuk menghitung regresinya, yang pertama kita harus lakukan adalah menguji validitas. Validitas adalah kurang lebih definisinya adalah bagaimana data itu sudah benar, data itu sudah cukup, dan data itu tidak ada yang kurang ya, atau data itu sahih. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah dari data hasil kuesioner yang kita sebar kemarin ya, didapatkan data seperti ini ya. Ini tanggal masuk, yang nama responden perempuan, jenis usia, masuk kerja, dan terus. Nah, inilah data yang kita akan gunakan ya. Jadi data ini diisi oleh responden ya. Nah, data ini yang akan kita masukkan ke SPSS ya. Jadi ini sudah saya rekap ya, saya rapikan jadi seperti ini. Nah, jadi saya sudah kasih identifikasi ya, nomor 1 sampai nomor 25, Y1 Y sampai dengan Y30 ya, X1 sama dengan X2 30, X1 nya sampai dengan X30 ya. Nah, ini totalnya ini pakai rumus ekstra saja, dapat dari total angka jawaban dari X1 ini 128, yang responden kedua 137. Bagaimana caranya kita menghitung uji validitas? Yang pertama-tama adalah Anda buka dulu halaman SPSS-nya ya. Jadi ini SPSS-nya ya. Versi ini saya pakai versi 26 26. Kalau ada yang pakai versi lain silakan ya. Jadi langkah pertama adalah kita masuk ke variabel new. Saya gunakan data, contoh yang pertama adalah saya pakai X ya. Saya masukkan data X ini ya. Data X ya. Saya kopikan dulu. Kita turunkan ke bawah data X-nya ya, biar mudah. Oke, seperti ini. Nah, kemudian ini kita copy. Ya. Kita copy masukkan ke nih ya, pastekan saja. Kita pastekan saja di sini, klik kanan, ntar agak lelah ya, paste. Nah, kemudian di labelnya juga sama, paste juga kan. Oke, yang lain abaikan. Nah, ini kita ganti 0 saja. Oh ya, di 0, oke, jadikan 0 semua. Ya, kita pastikan ya, ini desimal jadikan 0. Terus measurnya kita jadikan ordinal ya, copy saja, copy, terus nanti bawah ordinal. Oke, kita dapat X1 sampai dengan X30 ya, dapatkannya kita lihat tadi angkanya ya. Oke, kita cek nih X1 sampai 30 ya. Ini kita masukkan saja nih ya, kita blok ya, nih copy, masukkan di di data ini ya. Nah, ini kan data variabel, kita masukkan di data view, klik data view, tidak ada angka nih sampai 1 sampai dengan X30 ya, pastekan saja di sini ya. Oke, sudah ada. Kemudian data satunya data jumlah ya. Oke, data jumlah kita copy, kita masukkan lagi ya, data jumlah total ya, 1
pas. Oke, ini sudah ada X ya, X1 ya, X11, X2 ya, ini sudah ada. Kemudian kita lakukan perhitungan regresi korelasi ya. Kita akan mencari yang namanya nilai R tabel ya. Caranya adalah dengan mengklik correlate repatriate, kemudian kita masukkan ini semua ya. Oke, person, detail, text, significant, correlation. Oke, yang lain abaikan, oke aja. Tunggu sebentar, dia akan berproses. Nah, kemudian, ini udah dapat ya. Kita lihat adalah data dari total X1 ini yang kita akan copy. Oke, saya save dulu ya. Saya ekspor dulu ke Excel ya. Saya ekspor dulu ke Excel biar mudah kita menggunakan data ini ya. Klik export, kemudian saya ganti Excel ya. Oke, ini Excel. Saya taruh aja di mana ya? Saya taruh aja di download ya. Atau di dokumen. Di saja lah. Oke, saya buat folder baru latihan. Saya taruh di sini saja biar mudah. Ya. Oke, saya tulis di sini ya. Kasih nama uji valid. Oke, save. Oke, kita lagi proses. Tunggu sebentar. Proses yang berjalan. Tergantung komputernya ya. Kalau yang speednya agak tidak oke selesai, kita cek lagi ya. Jadi saya taruh di yang tadi ya. Ini ya. Nah, latihan ya. Kita buka, kita cek angkanya ya. Oke, nah ini dia data hasil convert tadi yang dari Word. Nah, kemudian yang kita akan gunakan adalah yang pertama data ini ya. Kita kopikan dulu datanya. Copy, kita taruh aja di sheet ya. Di sheet sebelahnya, kemudian kita pastikan. Kemudian, nah ini yang satu yang penting, data yang paling bawah nih. Yang total ya, jumlah ini kita blok ya. Kita taruh lagi di sini. Oke, pas. Nah ini kita sampaikan saja sementara ya. Oke, nah ini adalah R hitung. Ini itemnya ya. Terus kita akan lihat R tabel. R tabel dapat dari mana? Oke, kita lihat lagi ya. Tadi data kita adalah membandingkan nilai R hitung lawan dengan R tabel ya. Bagaimana R tabel? R tabel itu kita lihat di tabel R ya. Bisa lihat di buku statistik atau Anda download saja ya. Saya download ya. Sekarang kita akan lihat berapa respondennya kita tadi ya. Kita cek dulu respondennya ini berapa punya ya. Lupa saya. Sampelnya berapa nih? Bentar. Populasi sampelnya ada 61 ya. Coba dipakai berapa nih? 61 responden ya. Kita lihat saja ya. Kita cari nilai 60. Ini dulu kita lihat 0,05 dulu ya. Ini 0,05 untuk signifikansi uji dua arah ya. Ini 0,5 ya.
kemudian N-nya 61. Kita cek. Oke. 61. Bukan 61. Respondennya 25. Ini 25 ya, karena ini kan baru uji coba ya. Nah, 25 dapatlah angka 3809. Tapi kalau nilai R ini biasa dikurang 2, rumusnya diskon faktor N kurang 2. Jadi kalau N kita 25, 30 N kita ya. Ya, N kita 30. 0,349 30 kurang 2, jadi duduk di angka 28. 3610, 0,3610. Ya, ini kita copy ya. 0,3610 ini kita copy, kemudian kita masukkan ke ya. 0, harus lebih besar daripada 0,3610 ya. Oke, dapat ini, kita copy saja sampai ke bawah. Nah, sekarang kita akan bandingkan ya, mana yang valid atau tidak ya. Nah, kalau dia, nah ini ada titik ya, ada titik 0,6671, ini lebih besar daripada 0,36, berarti ini valid ya. Oke, nah ini 0,2, ini tidak valid ya. Ini juga tidak valid ya, tidak valid. Nah, yang lain, nah ini tidak valid ya, ini tidak valid ya. Terus nah yang lain valid ya, berarti yang valid ya, ini yang tidak valid ada 4 ya, yang tidak valid ada 4 ya, yang tidak valid ada 4. Nah, yang tidak valid ini, jadi kalau apa namanya di ini kita masukkan ya, Fasya ya. Di item 1 perhitung ini valid, nah ini tidak valid ya. Tidak valid, saya kasih warna merah. Ada 4 yang tidak valid. Nah, ketentuannya yang tidak valid ini itu tidak diajak atau dihapus ya. Jadi kita nanti pakai yang valid saja. Kurang berapa ini? 1, 2, 3, 4. Jadi 30 kurang 4, berarti nanti dipakai 26 ya, data 26 ya, untuk menghitung perhitungan selanjutnya. Jadi uji validitas itu adalah kita bagaimana membandingkan nilai R tabel dengan R hitung yang kita cari ya. Demikian. Terus penjelasannya ya cuman begini aja, bahwa ada item yang tidak valid, dan tidak valid itu nanti kita hapus waktu kita menghitung uji-uji berikutnya ya. Oke, demikian, terima kasih.